konten. Bisa kan lihat di TikTok mereka yang sering khotbah, sering ini. Bisa DM mereka, tawarin mereka untuk dialog sama kita. Bisa nggak kita? Baik. Halo. Arinda di mana? Injil. Iya betul abang. Dari mana ini? Abang Injil dari mana? Katolik Protestan abang. Katolik. Boleh buka kamera silakan. Kita diskusi tema ini. Silakan bang. Oke, sabar. Siap. Mengerikan kali. Halo. Semangat siang. Semangat siang abangku, semangat siang. Iya, silakan buka kameranya abang. Aduh, Bang Juma. Iya, Bang Bocil. Kok ditutup lagi kameranya? Saudara masih di Toraja ini? Masih, enggak kemana-mana kita kalau di Toraja itu sini-sini aja. Masih ternak babi? Oh iya dong. Bagus lah. Buka kamera kita diskusi ya bang. Gimana? Kapan kita ketemu di Mengkendek? Ini ada nantilah. Itu. iya. Ya, bikin kopi lah di Alang sih itu kan enak itu. Betul. Jauh tidak dari negeri awan? Ya, jauh lah kalau di Makale kan Mengkendek kan jauh. Oh iya ya, betul ya. Betul. Benar sekali. Masih rajin ke gereja? Waduh, sudah lama, paling sekali setahun. Sekali setahun, Natalan aja gitu berarti? Ya, biasanya begitu. Iya. Kita buka kamera ya. Biar Nggak kita usah, bahas. Nggak usah. Ini di kandang babi nih. Lagi di kandang babi. Lucu itu. Bisa tampilkan babinya di sini. Jangan. Iya. Sambil nunggu yang mau buka kamera, boleh bahas tema ini? Apa itu bang? Tuhan membuat Tuhan. Kayak mana itu Tuhan membuat Tuhan? Itu dalilnya ada? Oh, dalil. Ada dalilnya di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Ya sebenarnya kalau kita pakai akal logika ya, kalau Tuhan membuat Tuhan ya nggak masalah. Dia kan berkuasa dia. Jadi Tuhan membuat Tuhan baru gitu maksudnya? Ya, Tuhan baru itu kan artinya dia sendiri karena dia membuat ya yang Tuhan lagi. Nggak masalah kalau kita berbicara Tuhan itu dia Tuhan membuat Tuhan. Yang namanya Tuhan itu kan bisa membuat segala sesuatu. Dia maha kuasa dia. Jadi kalau dikatakan Tuhan membuat Tuhan ya nggak masalah itu. Tuhan membuat Tuhan, artinya Tuhan menciptakan Tuhan baru. Ya nggak masalah. Tuhan menciptakan Tuhan baru. Nah sekarang kalau Tuhan menciptakan Tuhan baru, yang mana yang Tuhan? Ya tentunya kalau Tuhan yang baru yang diciptakan kan tidak mungkin melebihi daripada kekuasaan Tuhan yang menciptakan dong. Oh, berarti Tuhan yang baru ini kekuatannya masih lemah dibandingkan Tuhan senior. Nah, tetap Tuhan yang baru ini ya akan dikuasai oleh Tuhan yang menciptakan dia. Oh, jadi kalau Tuhan yang diciptakan ini
Tuhan juga dia rupanya ya. Iya, tentunya ya. Namanya Tuhan membuat Tuhan, berarti yang dia bikinnya Tuhan juga. Oh, seperti Yesus lah maksudnya gitu ya. Kecuali, betul sekali. Pas nih kalau seperti itu. Iya. Berarti Yesus adalah Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Ya sebenarnya kalau diciptakan ini nggak ada ya. Loh, tadi Kalau katanya dikatakan inkarnasi ya benar. memang yang betul karena Iya, dalilnya kan itu bukan kan- inkarnasi. Dalilnya bukan inkarnasi tapi dalilnya membuat Tuhan. Elohim membuat Tuhan. Iya, Bukan inkarnasi. Tapi Elohim membuat Tuhan baru. Untuk siapa Elohim membuat Tuhan baru? Untuk orang jahat. Orang jahat diberikan sembahan baru. iya. Tuh. Jadi Kristen muncul Bukan ikut sembahan baru. ya kan Tuhan baru, Bang. Kan Tuhan membuat Tuhan baru. Coba baca di Kisah para Rasul 2. Tuhan membuat Tuhan baru, nggak masalah. Tuhan Kisah mencipta Rasul berapa? 2 nomor 36. Tuhan membuat Rasul Tuhan. 2 nomor 36. Ya. Nah, Kristen ini masuk di dalam ruang lingkup penyembah Tuhan baru bernama Yesus. Tetapi yang dibuat ini, tetapi yang Bang Azuma pahami Tuhan yang dibuat ini kan dia berkata bahwa aku juga lah yang dahulu. Memang dia dibuat, tetapi dia berkata bahwa yang membuat aku ya aku juga. Dia membuat aku juga. Artinya dia menciptakan dirinya. Iya. Nah, berarti ciptaan kan? Duh, bukan. Ya bagaimana bisa yang mengatakan ciptaan itu kan yang diciptakan. Nah, itulah. Iya. Itulah. Ya kan nggak Itulah yang masalah dimaksud. kalau yang menciptakan itu yang bicara. Ah, yang diciptakan. Nah, yang diciptakan ini berbicara bahwa dia menciptakan aku. Berarti aku menciptakan aku. Yes. Nah, terus ketika aku menciptakan aku, kenapa dia masih berdoa kepada yang menciptakannya? Nah, yang menciptakan itu kan tetap dia akan menerima apa yang dia ciptakan itu. Karena tidak mungkin yang menciptakan itu menjelaskan bahwa aku yang menciptakan, karena yang menjelaskan itu adalah dia sendiri yang menciptakan. Menciptakan Tuhan baru. Iya, bukan Tuhan baru. Coba dipahami di ayat Yesaya 29 ayat 9, 11, 12 tidak salah. Baca di situ. Itu Apa yang dikatakan? Ayatnya di situ. Apa yang dikatakan di sana? Di data berapa? 29. Itu nggak membahas tentang Tuhan baru di situ. Iya, tentang buat membuat di situ yang kita bawa itu. Masalah buat membuat. Itu membahas tentang kitab termaterai di sana. Iya, kalau di ayat di atas memang, tetapi di ayat terakhirnya itu loh dijelaskan bahwa ada di situ yang seperti yang Bang Juma bawa ini, yang membuat dan yang dibuat berbicara. Ya, dapatkah periuk Yes. berkata bahwa aku adalah tukang periuk? Ya nggak bisa dong. Makanya justru dalil itu mengukuhkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Coba Anda baca. Dapatkah periuk, tukang periuk, dapatkah periuk mengatakan bahwa dia adalah periuk yang membuat periuk itu sendiri? Kan Nah, tidak mungkin.
Kalau di situ kan periuk dengan periuk. Nah, yang seperti yang Bang Juma bawa kan Tuhan membuat Tuhan. Nah, di sini kan sangat jelas bahwa Tuhan yang membuat Tuhan, Tuhan yang dibuat ini menjelaskan. Sedangkan di ayat itu kan bahwa yang dibuat ini tidak dapat menjelaskan. Nah, artinya periuk bukan tukang periuk, betul? Iya, karena periuk tidak pernah membuat periuk, tetapi yang membuat periuk itu menjelaskan. Iya, nah makanya di data Yesaya 29 nomor 15 itu kan dikatakan celakalah orang yang menyembunyikan kebenaran. Makanya saya mengungkap kebenaran di sini karena orang-orang Kristen mengimani periuk adalah tukang periuk. Di situ konteksnya bukan periuk membuat periuk, tetapi konteksnya di situ orang yang menciptakan periuk. Lalu periuk, dapatkah periuk menjelaskan bahwa orang ini telah menciptakan aku? Nah, Oh di situ bukan, tidak salah. Di situ diterangkan di Yesaya 29 itu tidak begitu. Yesaya 29 ketika Anda cermat membaca dalil tersebut, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bahwa dia berkata, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Jadi jelas ini yang terjadi di Kristen. Periuk ini yang dibuat oleh tukang periuk itu dianggap sebagai tukang periuk itu sendiri. Iya, karena Itu makanya dikatakan celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangan Tuhan. Karena di sini kan yang diciptakan ini tidak dapat menjelaskan bahwa yang menciptakan aku dia, sedangkan yang kita bahas ini kan Tuhan menciptakan Tuhan. Nah, yang diciptakan Tuhan ini dia bisa menjelaskan, bukan seperti tukang periuk tadi. Nah, sekarang gimana Yesus menjelaskan kalau dia adalah Tuhan? Nah, kan kita lihat dari setiap kata-kata yang dia ucapkan, semua kata-kata, perbuatan yang dia lakukan, itu yang membuktikan. Tidak, dengarkan. Semua perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu bukan dari dirinya. Berarti dia bukan Tuhan. Semua pekerjaan yang dikerjakan membuktikan kalau dia itu utusan. Berarti dia bukan tukang periuk, tetapi dia adalah benar-benar murni periuk. Dengan kata lain, Yesus murni 100% ciptaan Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan untuk orang jahat. Sama seperti Al-Quran, iblis adalah Tuhan bagi orang jahat. Di Al-Quran itu jelas. Tuhan orang-orang jahat itu iblis. Penolong orang-orang jahat itu iblis. Dan mereka orang-orang jahat menganggap mereka sudah mendapatkan petunjuk dengan menyembah kepada Tuhan yang adalah iblis. Nah, ini yang kemana-mana Bang Juma. Kita kan ini yang dilakoni. Menemukan tadi poinnya bahwa ketika kita membawa ke periuk tadi dengan yang dibuat kan periuk tidak bisa menjelaskan. Sedangkan kita berbicara tentang Yesus yang kau bilang diciptakan itu, dia yang menciptakan. Dia yang menjelaskan. Di mana Yesus menjelaskan kalau dia adalah yang menciptakan dirinya sendiri? Di mana Yesus menjelaskan itu? Nah, makanya kalau Bang Juma mengerti setiap perkataan Yesus, pasti Bang Juma tahu bahwa dia di mana? Tunjukkan aja. Tunjukkan aja di mana Yesus mengatakan bahwa akulah yang menciptakan segala sesuatu termasuk menciptakan diriku. Nah, kalau perkataan secara begitu bahwa akulah yang menciptakan segala sesuatu, tidak ada. Tidak ada. Kata-kata yang mewakili dari tidak ada. Sesuatu. Berarti Anda memaksakan sebelum semuanya periuk itu dia sudah ada. Berarti Anda memaksakan periuk itu adalah tukang periuk. Saya tidak memaksakan itu karena di mana Yesus mengatakan kalau dia adalah yang menciptakan segala sesuatunya atau yang menciptakan dirinya? Di mana Yesus mengatakan itu? Bukan Yesus yang mengatakan, saksi mata yang mengatakan. Nggak boleh. Yang berarti saksi mata yang mengatakan periuk itu adalah tukang periuk. Itu gilo namanya. Loh, Gila itu.
Saksi Kenapa? mata yang mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta itu orang gila. Masa ciptaan dibilang pencipta? Itu tuyul. Ah, Itu tuyul itu bang. Tuyul. saksi mata yang menyaksikan, makanya saksi mata menjelaskan bahwa dia Ya berarti menciptakan saksi segala matanya itu saksi sesuatu. bohong. Bagaimana seorang ciptaan mengatakan aku yang mencipta sedangkan dia sendiri tidak pernah mengatakan itu? Berarti itu fitnah. Kalau Elohim mengatakan bahwa iblis, Kenapa saksi mata bisa kalau menjelaskan? Elohim yang mengatakan bahwa iblis diutus untuk menyesatkan orang-orang jahat, betul. Itu betul. Tuhan yang melantik iblis untuk menjadi Tuhan orang-orang jahat. Itu betul. Sebagaimana Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Elohim melantik orang yang disalib yang mati terkutuk itu menjadi Tuhan dan Kristus bagi orang Kristen. Makanya orang Kristen tidak menyembah Tuhannya Yahudi, tetapi menyembah Tuhan yang dilantik Tuhannya Yahudi untuk mereka. Begitu Orang kawan. Kristen lah yang menyembah Tuhannya orang Yahudi. Bagaimana menyembah orang tua, menyembah Tuhannya orang Yahudi? Masa yang disalib itu Tuhannya Yahudi? Ada-ada saja. Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya menyembah kepada hakikat yang maha suci, bukan yang ditombak sama tentara Romawi. Ya, Aduh, itulah yang ditombak. parah saudara Makanya Kin. ketika dia ditombak umatnya kan dia berkata bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Milik kepunyaan Memang sebagai ditombak Bani oleh Israel. mereka. Dia sebagai rasul yang diutus untuk kaumnya, bukan sebagai Tuhan. Tetapi dia sebagai Tuhan bagi orang jahat. Jadi yang menuhankan Yesus adalah kumpulan orang-orang jahat. Untuk keluar dari sana, kata Petrus, bertobat. Jangan kau tuhankan Yesus kalau kau mau selamat. Baca dalil itu di Kisah Para Rasul nomor 40-nya dikatakan bahwa jika kau ingin selamat, bertobatlah dari menyembah Yesus. Itu namanya ajaran sesat. Nah, berarti Ajaran yang Petrus jelas sesat. seperti itu. Berarti Petrus sesat karena Petrus yang mengajarkan begitu untuk bertobat dari angkatan jahat, yaitu angkatan orang-orang yang dibuatkan Tuhan untuk mereka sendiri. Iya. Yesus Tuhan untuk siapa? Yesus Tuhan Sebenarnya untuk yang orang-orang dimaksud Petrus jahat. angkatan jahat itu adalah orang-orang seperti Bagian. Oh enggak dong, karena saya bukan penyalib. Iya. Yang menyalib Karena itu orang jahat. Saya Bukan. tidak mau Yesus disalib. Yang mau Yesus disalib Kristen dan iblis. Iblis dan Kristen sama-sama mau Yesus Tidak disalib. ada itu. Umat Tidak ada Islam itu tidak orang mau yang Yesus disalib. Hanya iblis dan Kristen yang mau Yesus disalib. Itu fakta. Itu real, Bung. Itu real. Itu real. Bukan. Yang Yang menginginkan selalu penyaliban menginginkan terhadap kejahatan Yesus, pembunuhan itu iblis iblis. dan Kristen. Bukan manusia, Catat itu. bukan Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda menginginkan Yesus disalib? Saya tidak pernah menginginkan. Tapi Anda menerima penyaliban? Ya karena sudah terjadi. Apa yang kita katakan itu sudah terjadi. Itulah yang saya katakan, Anda dan iblis sama-sama menginginkan penyaliban. Loh, kalau saya ada pada waktu itu, saya tidak mungkin menginginkan. Kalau Anda tidak menginginkan, lalu siapa yang akan menjadi penebus dosa Anda? Loh, kan sudah jelas dalam kitab sucinya orang Yahudi bahwa satu-satunya penebus itu adalah Tuhan Elohim itu sendiri. Enggak ada yang bisa menebus dosanya manusia. Nah, selain Elohim Tuhan itu sendiri. Elohim itu sendiri yang akan menghapuskan dosa-dosa manusia, bukan Yesus. Lah, yang datang sebagai Elohim, sebagai Nah, penghapus siapa dosa yang mengatakan dia Yesus. datang sebagai Elohim? Siapa yang mengatakan itu? Iya kan murid-muridnya yang Nah, murid-muridnya, Saksi mata yang bukan mengatakan. Yesus. Kenapa bukan Yesus yang mengatakan itu? Sementara dialah utusan Tuhan itu. Sementara Ya, dia kan? adalah Tuhan itu sendiri menurut Anda. Murid-muridnya mengerti setiap perkataan Yesus. Parah. Berarti orang-orang lah yang melantik Yesus yang adalah priuk menjadi tukang priuk. Enggak ada. Gimana orang-orang melantik Yesus? Gimana? Nah ini Datanya kalian di bahwa gereja, dia dilantik. kalian di gereja menyembah siapa? Loh,
Ya kan, tentu kan ke gereja itu kami menyembah kepada Tuhan yang kami sembah. Ya memang Yesus namanya. Yesus Iya. itu adalah korban yang mati dengan jalan kutuk. Lalu Tuhan mengutuk orang-orang yang menyalib Yesus dengan menjadikan korban yang mati dengan jalan kutuk itu menjadi Tuhan bagi orang jahat. Begitu abang. Jadi Yesus itu adalah Ya, Tuhan gitu. bagi orang-orang jahat. Elohim adalah Tuhan bagi orang yang benar. Yesus adalah Tuhan bagi orang jahat. Itu fakta real. Enggak Baca baca. dalilnya. Di Kisah Para Faktanya- Rasul 2:36 itu abang. Itu fakta. Faktanya begini Bang Juma, Yesus itu adalah Tuhan bagi siapapun mau Nggak ada itu. No, 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 Karena no, dia no, no. datang No. untuk semua No, ciptaan. itu cara berdosa. orang jahat menyesatkan orang untuk menjadi jahat juga. Bukan Itu cara. Coba Anda baca. Itu ajarannya Tuhan Coba sendiri. Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Coba Anda baca. Berapa? Kisah 2 nomor 36. Itu Yesus dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Bukan untuk seluruh dunia. Allahu Akbar, Masya Allah. Yesus datang untuk orang jahat. Enggak ada itu dikatakan dia datang untuk orang jahat. Untuk semua manusia yang Nggak ada dong. Nggak ada. Ya, Yesus itu datang bukan untuk orang benar. Coba Anda baca dalam Lukas 5 nomor 32. Lukas 5. Nomor 32 coba Anda baca. Yesus itu datang untuk orang jahat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang untuk orang jahat supaya mereka bertobat. Makanya orang Islam tidak menerima Yesus, karena orang Islam itu orang benar. Yang menerima Yesus itu hanya orang berdosa. Kenapa? Karena Elohim melantik Yesus memang untuk orang-orang dosa, orang-orang jahat. Oke, baca dulu. Masalah generasi. Silakan Anda baca, silakan. Berapa tadi? Di dalam Lukas 5 nomor 32. Lukas 5 nomor Apa? 32. Silakan. Aku datang untuk orang-orang berdosa. Oke, judulnya ini kan yang mengikuti Yesus. Nah, ini adalah pertobatan seorang pemungut cukai. Iya. Baca dalilnya, baca. Jangan paksa buka kamera teman-teman, nanti kabur juga. Kenapa umat Islam tidak menyembah Yesus? Karena yang menyembah Yesus hanya orang berdosa. Diam. Ayo. Deemum prakaballo. Oh mama. Deemum prakatuak. Oh mama. Deemu parakapotka. Oh male. Deemum prakatopi miring. Oh male. Masolang generasi. Hancur generasi.
Periuk, dibilangnya tukang periuk. Lemari dibilang tukang lemari, bengkel dibilang pemilik bengkel. Oh ye, oh ye. Afala tatafakkarun, afala taqilun. Walaqad zara'na li jahannam kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Orang yang lengah, diperbodoh, diperhamba oleh syaitan, dijerat oleh tipu daya syaitan, sehingga mereka enggak sampai kepada kebenaran. Waliyatazakkara ulul albab. Disebabkan karena yang mendapatkan pelajaran hanyalah mereka yang menggunakan akal sehat. Oh mama ada Tuhan dilantik sama Tuhan. Tuhan membuat Tuhan baru. Lukas 5 ayat 32. Di situ memang dikatakan bahwa salah satu pemungut cukai ini kan menegur kepada murid-muridnya Yesus yang sedang makan dengan orang-orang Lewi itu, karena mereka tidak suka. Kenapa mereka makan dengan orang-orang yang suka berbuat jahat itu? Ditegur, murid-muridnya ditegur oleh muridnya. Makanya Yesus berkata begitu, bahwa bukan orang sakit, bukan orang sehat yang membutuhkan pengobatan, tetapi orang sakitlah yang membutuhkan pengobatan. Artinya kan di situ jelas bahwa dia datang untuk orang-orang sehat, orang sakit. Orang sakit. Seperti Bang Juma, seperti Bang Juma ini maksudnya. Salah. Itu orang-orang sakit seperti Bang Juma ini. Salah. Yesus datang untuk orang-orang sakit. Kenapa Yesus datang untuk orang-orang sakit? Supaya orang sakit itu sembuh. Iya, seperti Bang Juma ini. Nah, kalau Anda masih dalam keadaan sakit, kata Petrus, berilah dirimu kemudian untuk dibaptis dalam nama Yesus. Nah, jangan dalam nama iblis. Kan bukan orang sakit lagi. Lalu bertobatlah. Dengar, bertobatlah. Mengenal kebenaran. Lalu bertobatlah. Yang dimaksud orang-orang sakit di situ ialah orang-orang dengarkan data selanjutnya, data selanjutnya, bertobatlah dan tinggalkanlah angkatan jahat. Ketika Yesus yang adalah pengganti Nabi Isa dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat, bagaimana caranya keluar dari sana? Bertaubat. Baca nomor 40-nya. Jadi orang-orang yang menyalib Yesus, pengganti Nabi Isa ini, bertanya, apa yang harus kami lakukan sekarang nih? Apa nih? Apa kata Petrus? Bertobat, keluarlah kalian dari angkatan jahat. Keluar kalian dari agama Kristen. Itu Petrus yang mengatakan itu Petrus. Keluarlah dari angkatan jahat itu ya seperti Bang Juma keluar. Oh, nggak bisa. Karena bukan saya yang menyalip. Yang menyalip itu angkatan jahat. Loh, yang menyalip ini kan angkatan jahat. Nah, angkatan jahat yang menyalip ini diberikan Tuhan bernama Yesus dari Elohim. Betul? Enggak betul. Kok enggak betul? Enggak betul. Enggak betul. Kamu sudah sakit. Itu sudah tertulis di dalam Kisah Rasul 2 nomor 36. Para penyalip-penyalip Yesus, dengar. Para penyalip-penyalip Yesus diberikan Tuhan. Diberikan Tuhan baru. Bagi yang menyalip Yesus diberikan Tuhan baru. Namanya Yesus Tuhan baru itu. Nah, untuk kemudian keluar dari lingkaran angkatan jahat, harus keluar dari sana.
Setelah keluar dari sana, apakah Yesus yang dilantik menjadi Tuhan bagi mereka masih menjadi Tuhan mereka? Ya enggak dong. Setelah mereka bertaubat dari angkatan jahat, Tuhan mereka hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Begitu sudah. Ya begitu, itu namanya mempelintir itu. Bukan memelintir. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan. Di situ Begini yang saudara. dimaksud angkatan Begini. jahat di situ Dengar. adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang menyalip Orang Yesus, sakit, itulah yang angkatan dimaksud. jahat atau angkatan benar? Oh, jelas yang menyalibkan itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat. Yesus yang mereka salib dibuat menjadi Tuhan bagi siapa? Kau baca Bagi di mana itu? bagi yang menyalib atau bagi yang bukan menyalib? Ya bagi yang menyalib dong. Nah, jadi Yesus adalah Tuhan bagi sang penyalib. Nah, sang penyalib minta bertobat dan meninggalkan angkatan jahat. Setelah meninggalkan angkatan jahat, apakah Yesus masih Tuhan bagi mereka? Ayo, gunakan akal. Gunakan akalmu, saudaraku. Gunakan akalmu. Apakah orang-orang yang diberikan Tuhan kepada mereka bernama Yesus setelah bertobat Tuhannya masih Yesus atau Elohim? Jawab. 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 Apakah setelah bertobat dari angkatan jahat, Yesus yang dibuat menjadi Tuhan oleh Elohim masih Tuhan bagi mereka? Atau mereka menuju kepada Tuhan yang betul, yaitu hakikat pencipta langit dan bumi yang menciptakan Yesus Tuhan lantikan itu? Jawab. Jadi yang menuhankan Yesus masih mengikuti angkatan jahat. Karena Yesus hanya Tuhan bagi yang menyalibkan. Berarti yang mengikuti yang menyalibkan ini berarti pengikut angkatan jahat, orang yang jahat. What? Makanya Yesus mengatakan angkatan jahat akan menyesatkan banyak orang dan mengatasnamakan Yesus di dalam menyesatkan. Berarti benarlah kata Al-Quranul Karim bahwasanya Allah menjadikan kemudian iblis sebagai Tuhan bagi orang jahat. Jadi seluruh orang Israel harus tahu, yang aku maksud adalah Yesus yang kalian salibkan. Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi kalian angkatan jahat. Yesus adalah Tuhan bagi orang jahat. Elohim yang maha suci lagi maha tinggi adalah Tuhan bagi orang yang benar. Itu namanya melintir itu Bang Jemaah. Saya harap Anda jangan waras dulu, tetaplah gila sampai beberapa puluh tahun ke depan. Yesus, angkatan yang tidak mengenal kebenaran, tidak Salah. termasuk Bang Juma di situ. Salah. angkatan jahat Saya ulang itu. lagi. Karena Anda lupa yang ingatan, menyalibkan ternyata dalam waktu dekat Anda orang-orang. melupakan ucapan Anda lupa Begini, sendiri. Saya ulang orang-orang lagi. yang kalian Saya itu ulang adalah lagi. orang-orang yang tidak Teman-teman, suka kita ulang lagi. dia. Dia lupa ingatan. Dalam waktu hanya beberapa menit lupa ingatan lagi. Saya ingat lagi. Yang menyalib Yesus angkatan benar atau angkatan jahat? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Angkatan jahat. Angkatan jahat. Yang menyalib Yesus angkatan jahat. Ketika diumumkan oleh Petrus dalam khotbahnya Kisah Para Rasul 2:36, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus lari kabur. Minimal saudara-saudaraku yang Kristiani di bawah yang menyimak ini atau setelah jadikan PT, kalian sadar sekarang, ternyata Kisah Para Rasul 2:36 endingnya bukan di situ. Itu belum apa-apa itu. Endingnya bukan di situ. Tanya nih kepada orang yang belajar Bible.
Berarti Yesus Tuhan untuk siapa teman-teman? Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk siapa teman-teman? La 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 la. Oh, Juba. Saya kira kau orang yang pintar, abangku. Ternyata kau sedikit pintar. Oke. Apa kabar, Bang Juba? Baik saudaraku yang ganteng sekali. Abang tuh dulu pintar, sekarang menurun sedikit, Bang. Sekarang yang menyalip Yesus angkatan jahat atau angkatan benar? Apa itu? Yang menyalip Yesus angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan 45. Dor. Bukan Bang Juba. Dor. Ya, pulang. Laporan diterima. Gak ada angkatan-angkatan. Pembahasan. Cari judul yang bagus, Bang. Komandan kedua. Hormat Bang Juba. Abangku. Gak ada angkatan-angkatan. Manusia itu pada dasarnya baik, tapi kerasukan setan jadi gak baik. Abangku Bang Juba. Ketua mantap tuh. Saya nggak nyangka Bang Juba tuh ketua apologet Islam Indonesia. Hormat ketua. Kemarin yang baju merah ini kan teman-teman. Iya kan? Benar. Saya berdoa sebagai umat Kristen, mendoakan Bang Juba tetap sehat. Saudaraku, abangku, teruskan perjuangan. Allahu Akbar, takbir. Bang Juba, malah manusia tempat. Abangku, Thank you. Bang Juba. Thank you. Allahu Saya Akbar. nggak mau menyakiti abang. Mudah-mudahan saya juga jangan disakiti lah. Enggak, Bang, enggak. Kita Saudara saudara. banyak muslim, nggak ada saya berkoar-koar nggak benar apalagi. Iya, kita saudara, Bung. Semangat komandan. Satu Siap, ban siap. NKRI. Siap. Berbeda-beda tetap satu. Satu. Jakarta City. Oke, Masya Allah, luar biasa, Bang. Oke, Kalibata thank you. kita bang. Habis dari makam pahlawan. Iya, sip. Oke, Abang. Nanti kalau sudah siap diskusi santai kita naik lagi. Diskusi santai kita. Siap ketua. Nanti kalau ada waktu. Terima kasih Oke. ketua. Hormat. Thank you. Hormat, ketua. Oke. Mantap. Makasih. Sehat terus, Abang. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa teman-teman kita ini. Nah, kemarin beliau yang baju merah. Iya, betul. Yang diskusi kemarin. Masih kata gue kemarin lucu. Aku ingat dia bilang gini. Aku pikir Bang Suma itu pintar. Aku pikir nah sesimpel itu kata dia kan. Pas aku tanya di mana dalilnya kemudian Tuhan menyelamatkan orang jahat dengan membunuh orang benar, langsung pingsan dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Ya, kita doakan teman-teman kita Kristiani yang baik. Doakan yang baik mereka yang mau belajar gitu ya, yang tidak menghujat menista. Halo, semangat sore. Halo, semangat asar abang. Halo bang. Halo. Lucu abang kita, lucu. Moderator Mbak nurunin, sakit kuping. Jadi gitu ya teman-teman sekalian, Al-Quran kita menyatakan itu, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Manusia itu sepantasnya sudah pantas sebagian mendapatkan petunjuk, sebagian lagi pantas sesat.
Kenapa? Karena mereka menjadikan iblis sebagai penolong. Mereka menjadikan iblis itu sebagai penolong. Dan Al-Quran mengatakan wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu ya sudah benar. Halo, semangat siang, sore Bang Lature. Selamat siang Mr. Juma, gimana Iya, kabar? baik, baik Abang. Katolik Protestan Abang? Protestan Juma. Oke, sip. Ini ada tema Tuhan Elohim membuat Tuhan Yesus. Jadi Tuhannya Yahudi membuat Yesus sebagai Tuhan baru. Dalilnya di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Dan Yesus itu Tuhan bagi orang-orang jahat. Bagaimana Anda menyikapi itu? Silakan. Oke. Coba diulang sekali lagi Mr. Juma. Izin. Ya, Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib oleh orang-orang jahat menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Supaya mereka kemudian tidak dikategorikan jahat, mereka harus bertobat dan meninggalkan ketuhanan terhadap Yesus. Gitu. Nah, sisa-sisa orang jahat yang menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan, oleh Tuhan menjadikannya sebagai Tuhan mereka, sisa-sisanya inilah yang pergi ke seluruh dunia mengajak orang lain juga menuhankan kepada Tuhan yang dilantik untuk mereka. Sampai ke Indonesia, orang-orang ikut-ikutan juga menyembah yang namanya Yesus, padahal itu adalah Tuhan yang dilantik untuk orang jahat oleh Tuhannya Yahudi. Silakan Anda baca Kisah Para Rasul 2 36 sampai 40. Jelas dalilnya di situ. Itu sepertinya itu versi Juma sendiri kalau nggak salah. Atau Itu ada di Bible. Jelas di Bible tertulis kok, Kisah Para Rasul 2. Coba dalam Bibelnya coba tunjukkan sama kita karena Juma yang Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kau salibkan, Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Enggak, Jadi coba tunjukkan dulu. Maaf Mr. Juma. Oke, Coba baik. tunjukkan Kisah Para Rasul dulu. Baik, Kebetulan saya tunjuk. bawa Alkitabnya. Oke, orang Kristen memang tidak pernah cinta dengan Bibelnya, Bang. Ya, bukan tidak cinta, tapi kita Ya, nggak ada bawa Alkitab. Ada lagi di tempat kerja Mr. Juma. Kalau cinta itu sudah ada di hati. Namanya cinta bini itu di hati terus, bukan disimpan di. Oke, lanjut dulu. Ya. Nomor 36. Nah, ini. Oke, saya balik kamera saya dulu. Silakan Anda lihat, Anda baca. Oke. Bacalah Jom. Nih, aku sudah tunjukkan, aku pula yang bacakan. Oke, nih saya bacakan ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan murid-murid lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Harusnya mereka tidak usah bertanya. Kalau menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu adalah hal benar, tidak perlu terharu, tidak pula bersedih, tidak pula merasa tersindir, karena ini sindiran yang sangat keras buat mereka. Akhirnya apa yang harus kami lakukan? Lalu dijawab sama Petrus, bertobatlah. Itu disuruh bertobat kan? Dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu,
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Tuh, satu perikop. Jadi mereka oleh Petrus diminta, kalau kalian mau bertobat, berilah kalian diri kalian untuk bertobat dan apa? Meninggalkan angkatan jahat, meninggalkan bertuhankan Yesus. Itu maksudnya. Nah, jadi gini Mr. Juma, apa yang sudah tertulis di dalam Kisah Para Rasul itu tadi, Mr. Jumanya yang salah mengartikan. Silakan, Gitu loh. silakan Anda jelaskan. Edukasikan apa yang tertulis yang baru dibacakan. Jadi, Silakan. kalau menurut saya, Mr. Juma, ya, dalam Kisah Para Rasul itu tadi, kalau memang tidak mengerti tentang isi firman atau Bible orang Kristen, tak usah dibahas, gitu loh. Klasik, Sebentar dulu. klasik, Sebentar dulu. penyakit lama. Enggak, sebentar dulu. Tenang. Jangan gegabah. Jadi dari awal di situ tadi mereka terharu, ya kan? Ya, terharu. Tapi dalam hal ini, ya, apapun yang tertulis di situ di dalam Bible orang Kristen, pasti Mr. Juma semua mengatakan pasti semua salah, pasti tidak benar. Itu sudah betul itu. Kamu yang mengatakan salah. Aku mengatakannya sudah betul. Kamu yang memahaminya salah. Bukan. Tadi kan Mr. Juma menyampaikan, ya kan, tentang isi Kisah Para Rasul itu. Nah, jadi yang saya mau katakan, hanya Mr. Jumanya yang salah mengartikan, mengolah otak kecil Mr. Juma itu tentang isi firman Tuhan itu. Mau apapun yang dikatakan di situ, pasti Juma, ya, pasti mengatakan semua salah, tidak benar. Yang benar adalah isi Al-Quran yang ada sama yang dianut oleh Juma sendiri saat ini, ya kan? Paham sampai di situ kan? Oke. Jadi orang-orang jahat ini ketika diberitakan oleh Petrus, hei kalian orang jahat, orang Yahudi seluruh harus tahu tuh bahwa Yesus yang kalian salib itu telah dijadikan oleh Elohim untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Bagaimana perasaannya? Coba Anda baca nomor 37. Kata nuso itu artinya hati mereka sangat tertusuk dengan tajam dengan sindiran dari Petrus itu. Mereka sangat terluka dengan bahasa itu. Seakan-akan yang tadinya mereka itu menyembah Elohim, diusir dari menyembah Elohim untuk menuju kepada sembahan iblis. Itu maksudnya. Coba saudara pelajari nomor 37-nya dalam bahasa aslinya. Titik tumpuhnya di situ kata nuso. Orang-orang itu begitu dikatakan, Yesus yang kau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian. Maka mereka sangat sakit dibilang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka ahli Taurat, mereka imam kepala, mereka mahkamah agama. Kok disuruh pindah menyembah kepada korban yang mati terkutuk di salib? Mereka sangat merasa terhina, mereka sangat merasa tertusuk dengan bahasa Petrus, tersinggung. Sama seperti ketika ada orang Islam tiba-tiba disuruh, kau sembah saja di sana Petrus, kau sembah saja di sana Gareng, kau sembah saja Ateng. Ateng yang kau bunuh itu telah dijadikan oleh Tuhanmu untuk menjadi Tuhanmu. Itulah kesakitan yang dirasakan oleh mereka angkatan jahat. Lalu mereka bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Berilah dirimu kemudian bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Maksudnya apa? Tinggalkan kelompok kalian yang diberikan Yesus untuk kalian tuhankan. Artinya keluar dari menyembah Yesus. Sekarang saya ingin menggali kemampuan saudara. Apakah imam kepala mahkamah agama orang Farisi yang menyalib Yesus ini sudah bertuhan sebelum itu? Kalau menurut pemahaman saya, mereka itu sudah bertuhan. Siapa Pada nama saat itu. Tuhannya?
Siapa nama Saya Tuhannya? tidak tahu. Saya tidak tahu siapa nama Tuhan mereka. Orang-orang Farisi, mahkamah agama, rabi-rabi, imam kepala mereka Tuhannya siapa? Orang Yahudi Mereka itu Tuhannya siapa? Tuhan, tapi siapa yang mereka sembah saya tidak tahu siapa waktu Lah. itu. Mahkamah agama Yahudi itu Tuhannya siapa? Ya saya nggak tahu siapa. Masa Tuhan orang mereka. Yahudi Anda nggak tahu siapa Tuhannya? Saya kan bukan orang Yahudi waktu itu. Saya Orang manusia yang- sama. Orang enggak, Nama- kita nggak sama, kita nggak sama. Siapa? Anda nggak paham Menurut apa? Bang Juma siapa? Orang Yahudi itu menyembah Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yakub, Eloah Ishak itu sembahan mereka. Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Akulah Tuhan keturunan Abraham. Abraham itu tadi bilang Abraham mereka sembah. Itu kan bukan manusia juga mereka itu. Pertanyaan saya. Apa loh orang ini? Yang disembah oleh orang-orang Yahudi yang menyalib Yesus itu adalah Elohim, Yod-He-Vav-He Hasem. Yod-He-Vav-He ini melantik korban yang mati dengan jalan kutuk disalib oleh penyalibnya, diangkat menjadi Tuhan bagi mereka orang-orang jahat. Orang-orang jahat inilah yang keluar meninggalkan Yerusalem, mengajak kekaisaran Roma Yunani untuk menuhankan kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Sampai ke Belanda, sampai ke Indonesia. Jadi kalian menyembah Tuhan lantikannya Tuhannya Yahudi. Sampai sini paham? Makanya kekuatan Yahudi dan kekuatan Kristen dalam hal bertuhan. Yahudi hari ini menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hashem, sedangkan Kristen hari ini menyembah, ya katanya anak manusia bernama Maria, yaitu Yesus. Beda Tuhannya kan? Beda. Oke, sudah selesai. Silakan. Anggaplah benar apa yang disampaikan Bang Juma. Itu anggap aja karena itu mau bagaimanapun saya mau berdebat dengan Bang Juma, pasti Bang Juma akan tetap bertahan pada prinsipnya. Pada dalil. Jadi Saya bertahan pada dalil. Boleh kita gantian Silakan. bertanya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Satu pertanyaan buat saya juga untuk Bang Juma. Memang di media sosial lagi berkembang nih di Tanah Suci. Di sana di Tanah Suci di Arab sana, seketika orang-orang kita Indonesia banyak yang datang ke sana untuk naik haji katanya ya. Itu saya juga makin penasaran, kenapa orang-orang saudara-saudara saya Islam termasuk Bang Juma itu menyembah patung atau mencium batu aswad di sana itu. Gimana itu? Menurut Iya. Bang Juma? Coba jelaskan. 2026 masih ada keturunan Adam menganggap umat Islam menyembah batu. Itu udah kebangetan kali. Sangat kebangetan. Ya, coba dulu Bang Juma. Coba. Sangat kebangetan. Tidak ada umat Islam menyembah batu. Jangankan menyembah batu, menyembah Yesus aja kagak. Pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam adalah laisa kamitslihi syai', hakikat yang tidak serupa dengan apapun, yang tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada umat Islam menyembah batu. Hanya gara-gara menghadap ke sana, Anda mengatakan kami menyembah batu. Anda di gereja tiap minggu menyembah kepada batu sakarnya pendeta di depan Anda. Bolehkah saya mengatakan Anda menyembah batu sakar? Tidak. Tidak boleh. Makanya ketika Anda membaca Kolose 2 nomor 9, di situ jawabannya. Oh, ternyata orang Kristen menyembah batu sakar. Itu jawabannya. Kenapa menyembah batu sakar? Karena Yesus seluruh jasmaninya adalah Tuhannya orang Kristen. Baca Kolose 2 nomor 9. Itu yang tepat. Jadi yang menyembah batu Kristen, bukan kami. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Anda nyembah batu. Kolose 2 nomor 9, di dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan seluruh keteosan. Berarti Anda nyembah batu karena Yesus punya zakar. Kebetulan Anda menuduh itu, Anda kemudian yang menyembah batu. Kembali kepada pertanyaan saudara. Kami orang Indonesia ke sana berziarah, bukan ke sana untuk menyembah objek. Kami berziarah di sana sebagaimana apa yang disarankan oleh Nabi kami sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk, bukan ke sana untuk menyembah.
objek yang ada. Tetapi segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kami, kami lakukan. Orang-orang Yahudi ketika diperintahkan apapun pada zaman Nabi Musa, mereka lakukan. Abraham diperintahkan Tuhan membunuh anaknya, Abraham lakukan. Umat Islam diperintahkan sujud ke Ka'bah, umat Islam lakukan. Andai saja umat Islam diperintahkan kemudian untuk berjalan di atas air, itu pun yang kami lakukan. Karena kami sami'na wa ta'na, kami adalah orang yang tunduk kepada apa yang Tuhan kami perintahkan. Tidak seperti Anda. Tuhan merintahkan apa yang Anda lakukan, kebalikannya. Begitu, Bung. Jadi umat Islam tidak ada kemudian yang menyembah Ka'bah. Sabar sedikit lagi. Anda baca di dalam nubuatan tentang Mekah yang meriah sepanjang zaman turun-temurun. Anda baca dalam nubuatan Yesaya 60 nomor 11. Seluruh bangsa akan datang membawa hartanya kepadamu untuk persembahan di mesbahku. Ya, supaya pengetahuan juga untuk Anda gratis. Silakan. Pertanyaan saya cuma simpel tadi. Jadi oke lah, saya terima atas yang disampaikan Bang Juma. Jadi satu lagi Bang Juma, yang lagi viral aja ini. Ini Silakan. kan Yusuf Kala Bang. Yes. Lagi viral. Yusuf Kala menyampaikan bahwa kalau orang Islam dan Kristen Iya. membunuh atau dibunuh ya, kalimatnya saya nggak Iya. hafal betul. Apakah di hukum Islam, kalau di hukum Kristen itu kan nggak ada? Apakah pernyataan seorang mantan wakil presiden itu dibenarkan di dalam hukum Islam? Pernyataannya nggak ada yang salah. Oke. Nggak ada yang salah. Nah, pertanyaan saya bukan nggak ada salah, nggak ada benar. Dibenarkankah atau tidak? Itu sesuai fakta di lapangan, itu benar. Benar. Harus diwajibkan untuk membunuh ya, atau gimana? Definisinya seperti apa? Yang dimaksud di sana itu adalah jihad. Ya. Yang dimaksud oleh Pak JK itu jihad. Ajaran Islam itu jihad. Makanya ketika Kristen datang menjajah Nusantara, Islam berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itu namanya jihad. Nah, sedangkan kalau Anda membaca di dalam kitab saudara, ini Yesus ya, bukan Anda. Yesus yang mengatakan dalam Lukas 14 nomor 26, barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Harus membenci dulu baru menjadi pengikut Yesus. Itu satu. Yang kedua, Anda baca Ulangan 13. Ulangan 13 Anda baca satu bab. Apa katanya? Apabila ada orang yang menyuruhmu menyembah kepada ilah lain selain daripada aku, apakah itu bapakmu, apakah itu anakmu, apakah itu ibu kandungmu, anak kandungmu, jangan kau merasa kasihan kepada dia. Bunuhlah dia dengan tanganmu sendiri. Yusuf Kala nggak salah. Yusuf Kala nggak salah. Kemudian Anda sama dulu. Udah simpel Iya. aja artinya. Tunggu dulu. Saya jelaskan latar belakangnya kenapa dia mengatakan itu. Di dalam Ulangan 20 nomor 10, apabila engkau mengepung suatu wilayah, ajaklah pemilik kota tersebut berdamai. Dan kalau dia menerima untuk berdamai, jadikanlah mereka menjadi budakmu dan bekerja rodi untukmu. Namun apabila mereka tidak menginginkan engkau untuk masuk ke dalam wilayahnya dan berdamai denganmu, bunuhlah apapun yang ada di dalamnya. Itu kitabmu. Jadi Yusuf Kala dalam hal ini sangatlah benar sekali. Kalian merasa sekarang, kami keberatan loh, karena kami ini ajaran kasih. Pret. Anda mengatakan itu, andai saja, sabar. Kalau andai saja penjajahan masih berlangsung, berani ndak Kristen mengaku ajaran kasih? Di Sulawesi Selatan, tempat kelahiran Yusuf Kala lahir, ada satu pemakaman, 40.000 jiwa korbannya, Islam semua, isinya pelakunya Kristen. Jadi jangan lebay. Saya sudah sampaikan, dengar. Saya sudah sampaikan kepada saudara Ferdinand Hutapea. Di dalam pitinya saya sampaikan kepada dia, saudara, kalau Anda mau belajar tentang apa yang disampaikan Yusuf Kala, naik ke komal saya, belajar sama saya, biar ku ajarin apakah Kristen ajaran kasih atau bla 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 pret.
Sudah Juma. Nah itu, supaya kau dengar, ajaran kasih itu masalah generasi. Sudah. Kristen ajaran kasih, sekali lagi. Tidak ada itu ajaran kasih. Cuma. Saya Sudah, akan sudah menjadi selesai. pembela JK. Saya akan menjadi pembela JK kalau beliau butuhkan saya. Kita buka-bukaan tentang isi Bible ini. Di sini Tapi lebih banyak sepertinya- perintah. Dengar, sedikit lagi, 10 detik. Tapi- Di sini, Bung, di sini di kitab ini lebih banyak perintah membunuh daripada ajaran perintah kasih. Saya bisa buktikan. Sudah Ya, Mr. sudah. Juma. Ya, silakan. Pertanyaan yang bagus. Ente yang bertanya, silakan. Iya, jadi sebenarnya ya mudah-mudahanlah Pak JK membutuhkan Mr. Juma ya. Boleh. Untuk bisa membantu dia. Kami akan siap berdiskusi dengan orang-orang yang ingin membuktikan apakah Kristen kasih atau tidak. Ingat itu. Ya, jadi Oke. jadi dalam hal ini apa yang dijelaskan si Juma tadi menurut saya terlalu bertele-tele. Dalil. Kenapa bertele? Sebentar. Dalil. Sebentar dulu. Kenapa saya katakan yang saya tanya A, Juma sudah sampai ke Z. Gitu Ya, Anda kan loh. bertanya apakah benar? Saya katakan benar. Itu jadi- tidak salah. Jadi gini. Artinya apa yang disampaikan, jawaban yang disampaikan si Juma ini bahwa jihad itu bagi saudara-saudara Muslim bahwa diizinkan untuk membunuh. Pada saat Itu kita toh? diperangi, namanya jihad, dengar, Nah. yang namanya jihad memperjuangkan hak pada saat dijajah. Tapi ingat, kekeliruan Tapi pernyataan Yusuf Dengar. Kala bukan dia tidak menyatakan di saat jihad. Dia tidak, coba perhatikan video itu. Dia tidak menyampaikan. Emang Konsep- siapa yang lagi berperang saat ini di Indonesia ini? Terus siapa yang menjajah kamu sekarang ini? Itu berbicara tentang jihad. Itu jihad di Islam dibolehkan kemudian membalas sesuai dengan apa yang diperbuat tentang kita. Itu ayat-ayat tentang peperangan. Tetapi kalau Anda membaca ulangan, Anda membaca kitab yang Anda gunakan hari ini, tidak ada peperangan. Tiba-tiba saja diperintahkan bunuh, jangan dulu, bunuh Izin, siapapun Bang Juma. yang bernapas. Bang Ada di sini Juma, dalilnya. Bang- Ada di sini. Juma. Yang Ada di saya sini dalilnya. pertanyakan kan pernyataan si Yusuf Kala. Dia tidak menyampaikan bahwa antara Islam dengan Kristen lagi peperangan. Nah, sekarang yang disampaikan itu tanpa ada bahasa di dalam keadaan peperangan. Anda hadir pada saat Nah, beliau kenapa ceramah? dia mengeluarkan statement Anda itu? hadir? Ada apa? Anda hadir pada saat beliau ceramah? Atau Anda hanya dengarkan potongan-potongan? Tadi saya bilang kan cuma di video yang lagi viral. Saya kan bilang. Ya sudah, kalau Ah. begitu silakan Anda Saudara Juma hadir laporkan. nggak? Silakan Saudara Anda. Juma hadir nggak? Saya tidak hadir, tapi saya paham apa yang dimaksudkan. Nah, Gitu. sama kita kalau begitu. Nah, sekarang begini. Suruh laporkan Yusuf Kala sekarang. Kita lihat nanti gelar perkaranya seperti apa. Hadirkan kami apologet Islam untuk membahas ini. Kita buka-bukaan. Apakah betul Bible ini memerintahkan kemudian membunuh, mengepung orang tanpa perlawanan, tanpa ada masalah? Kita akan buktikan. Dan itu dipraktikkan oleh Belanda. Orang Nusantara mana yang datang menyerang Belanda? Tiba-tiba Belanda datang ke Nusantara 300 tahun lamanya melakukan penjajahan, pembunuhan. Apa dasar pidato? Ada di sini. Di sini, dalilnya di sini. Makanya dia memboncengi misionaris. Makanya gereja-gereja pada saat dia pergi tinggal gereja-gerejanya. Makanya Belanda mendirikan lembaga Bible Batavia. Cuma jangan disamakan masa penjajahan Belanda dengan kitab suci orang Yusuf Kristen. Kala itu berbicara tentang konsep, bukan berbicara tentang keadaan sekarang. Itu berbicara konsep agama itu yang dibahas dia. Bukan berbicara sikon sekarang. Kalau sikon sekarang kalian adem karena kalian sedikit minoritas kalian. Kalau kalian mayoritas, kita belum tahu. Saya merinding kalau kalian mayoritas. Merinding saya kita kalau akui kalian kita minoritas. Ya karena itulah mungkin cuman cubit-cubit sikit, Coba kalau sudah banyak mungkin pakai begini.
Jadi gini Bang Juma. Nah, Kalian menjual Jadi, Bang kasih Juma. karena kalian sedikit. Kalau kalian mayoritas, kita belum tahu. Kita belum pernah merasakan kalian mayoritas di Nusantara ini. Sedangkan kalian masih Juma. sedikit aja. Dengar dulu. Sedangkan kalian masih sedikit aja. Kalian ambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam kitab kalian nih. Apalagi kalian kalau sudah mayoritas, kami nggak tahu apa yang terjadi. Hah? jangan menganggap dirimu itu Juma hebat. Saya nggak Karena hebat, saya kalian bicara minoritas, sesuai dengan mayoritas. fakta. Jangan nangis. Jangan anggap dirimu itu hebat. Saya tidak menganggap Nah. diriku hebat, saya bicara dengan fakta. Nah, jadi karena Kalian merasa mayoritas aman. kamu menganggap dirimu oh ini hebat ini. Enggak. Kami merasa Tidak ada yang aman. sempurna di dunia ini. Kami merasa aman Gitu loh. karena kami mayoritas. Kami belum merasakan kalau kalian yang mayoritas. Apakah masih aman atau tidak? Sedangkan kalian minoritas sekarang ini, semua istilah-istilah prinsip ada dalam sini di kitabmu dari Islam. Bibelnya ditulis Alkitab di luarnya. Ada apa kau menggunakan kata Alkitab ini? Apa dasar pijatan hukumnya kau menggunakan kata Alkitab? Padahal harusnya buku-buku atau kumpulan buku-buku. Apa Kenapa urusan Juma membahas isi Alkitab kami coba? Apa urusanmu? Jelas dong, urusannya Jangan jelas. dulu. Apa urusanmu? Apa urusanmu membahas Alkitab kami? Perintah Saya dulu Al-Quran. sama Juma. Kamu Perintah jawab. Al-Quran. Kamu jawab. Perintah Apa Al-Quran. urusanmu? Perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran. Di mana Yes. Al-Quran? Mana? Coba Fawailul buktikan. lilladzina Ya, yaktubuna kamu bilang al-kitaba tadi ada biaidihim perintah thumma Al-Quran, ya? yaquluna hadza min Coba. indillah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75 sampai 79. Nggak, tak usah kasih bahasa-bahasa ini. Ya, Tak usah makanya kasih bahasa-bahasa. kau bertanya, saya bahasa-bahasa Arab. katakan Al-Quran dasarnya. Yang pertama, Enggak. yang kedua, yang kedua. Di mana? Di mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Yang kamu kedua. diperintahkan untuk membahas? Nggak, Yang sebentar kedua. dulu. Aku mau ngomong. Yang kedua. Nggak, Yang kedua. sebentar. Nggak. Karisten. Tunggu dulu Juma. Karisten memiliki Juma. amanat agung Juma. yang memerintahkan Juma. sesuai dengan Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh Juma. dunia, jadikanlah Juma. seluruh manusia menjadi Karisten. Juma. Pertanyaan saya Juma. Di mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa kamu diperintahkan untuk membahas Alkitab atau Bible Kristen? Buktikan sama saya. Jangan banyak bohong kamu. Buktikan sama saya mana? Buktikan. Di mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina Di mana dalilnya? amanu. Nggak. Alladzina Mana amanu buktikan? Di mana dalilnya? Diam cumi, diam. Aduh, Juma. Allah, Buktikan di diam, mana saya dalilnya bacakan bahwa kamu dalilnya, diperintahkan di dalam Al-Quran. Ompong Buktikan diam, mana? Bacakan sama Ompong saya. diam, saya baca dalilnya Ompong, dengarkan. Nah, Alladzina cari. amanu Cepat. yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya Nggak, syaitan. mana di dalam tunjukkan di mana dalilnya dalam Al-Quran. Tunjukkan ayo. Inna kaidah Jangan baca-baca syaitan bahasa kana Arab. Saya nggak daif. ngerti bahasa Arab. Ya makanya kau Itu jangan bahasa tanya Arab dalil. kamu baca. Itu jelas Tunjukkan itu. di mana bahwa kamu diperintahkan. Orang Dengar ya, beriman bahwa kamu berperang di diperintahkan. jalan Allah. Orang kafir berperang di jalan tagut. Perangilah saudara-saudaranya setan. Sesungguhnya tipu Enggak. daya setan itu Weh, lemah. Juma, jangan banyak bohong kamu Juma. Tunjukkan sama saya di mana dalilnya dalam Al-Quran bahwa kamu diperintahkan untuk membahas Wa'tasimu isi bihablillahi firman jami'a Tuhan wa la atau Bible orang Kristen. tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz Tunjukkan. kuntum a'da'an Tak usah fa'alafa baca-baca baina bahasa qulubikum Arab. fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hubratin minan nar ini fa kenapa ankatakum bohongnya minha ini? kadzalika Si Juma yubayyinu berbohong lakum ini. la'allakum Asal tahtadun ngomong aja si Juma wal ini. takum minkum Kamu ummatu jangan asal ngomong aja, yad'una Juma. ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa Jum. ulaika humul Halo, muflihun. Jum. Itu yang pertama. Halo, Jum. Yang kedua, dengar. Nah, Yang kedua, mana di dalam dalilnya? agamamu, Hei, di dalam mana agamamu, dalilnya? Tunjukkan dulu sama di saya. dalam agamamu ada perintah mengkristenkan seluruh dunia. Ada perintah mengkristenkan seluruh dunia di dalam agamamu yang kau sebut amanat agung. Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus alias Kristen. Itu di dalam kitab lo. Jadi maksud lo mau jadikan semua anak-anak kami menjadi Kristen gitu. Tanpa kami melakukan perlawanan gitu. Enak di kamu. Sorry dong. Yang kedua,
Markus 16 nomor 15, 16, 17, 18 sampai 20. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Enak aja lu, enak aja. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku ini sebagaimana aku juga adalah Kristus. Apa teladanku? Apa teladanku? Baca di dalam 2 Korintus 9, 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22. Kepada orang Yahudi aku tampil seperti Yahudi. Kepada orang Roma aku tampil seperti orang Roma. Kepada orang lemah aku tampil seperti orang lemah. Kepada orang kuat aku tampil seperti orang kuat. Aku menjadi seperti segala-galanya demi untuk memenangkan banyak orang. Pret. Mana buktinya cuma bahwa kamu diperintahkan di dalam Al-Quran untuk membahas? Nggak, mana Filipi buktinya cuma? 1 Buktikan cuma. Filipi 1:18. Juma, Terbaik buktikan Juma. sebagaimanapun Juma, Yesus buktikan diberitakan, mana. baik dengan maksud baik, Malu si Juma. baik Malu dengan ini. maksud Inilah jujur ciri-ciri maupun manusia maksud tidak mau mengelabui, berdebat sehat. menipu, berpura-pura, palsu untuk Mana memberitakan Juma? Kristus. Aku Oi, Juma. Paulus tetap bersuka cita. Juma, Mister Aku Juma, Paulus tetap mana bersuka buktinya cita. Juma? Juma, woi, kamu jangan Fawailun asal lilladzina yaktubuna ngoceh-ngoceh aja, alkitaba Juma. biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Jelas itu, celakalah orang yang menulis ngomong kitab atau saya dengan yang ngomong, tangan Juma? mereka sendiri. Juma. Kamu Oi, selalu Juma, mengatakan kamu ini dari ngomong atau saya yang ngomong? Allah. Padahal bukan dari Nah, kamu yang Allah. ngomong atau saya yang ngomong? Wal Nah, takum inilah minkum ciri-ciri manusia ummatun tidak mau yad'una ilal berdebat sehat. khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna ini. 'anil munkar. Itu Halo perintah. Bapak Ibu semuanya, inilah Itu perintah si dari Juma inilah Allah. yang mau ajak berdebat, di saat diberikan pertanyaan dia tidak mau jawab dari pernyataannya sendiri. Tadi cuma Kapasitasmu, mengatakan, ya, dengar kapasitas dulu, dengar otakmu dulu. nggak nyambung, nggak nyampe. Tadi Juma mengatakan Kamu bertanya dalil bahwa Al-Quran, kamu kita sudah kasih diperintahkan di dalil dalam Al-Quran, di Ah. dalam Al-Quran bahwa kamu diperintahkan untuk membahas Bible orang Kristen. Oke. Mana dalilnya? Oke. Mana dalilnya? Buktikan. Nah, mana? Dengarkan. Ayo. Oke, Dengarkan. mana? Buktikan dulu. Mana dulu buktikan? Ayo. Kenapa kamu nggak bisa izinkan Mana? saya bicara? Kenapa? Nah, ya udah Kenapa? silakan ayo. Baik. Silakan. Ingat. Buktikan ya. Buka Al-Quran Iya, ya. saya buktikan, saya buktikan. Oke. Al-Quran. Kau kenapa? Dengarkan dulu, dengarkan Ayo, dulu. buktikan. Santai dek, Buktikan. santai dek, santai. Al-Quran saya mengatakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Mana bukti? Loh, kan udah ku bilang kapasitasmu itu kapasitas B2. Gak bisa kau mendengarkan jawaban. Kau minta jawaban, saya jawab, kau nggak ngerti, hari itu kau ngamuk. Kau minta jawaban, saya jawab. Kapasitasmu nggak bisa paham tentang jawaban saya. Kau ngamuk, ompong, gigi tutup gigi, gigi tutup pakai masker, biar nggak kelihatan kayak saya. Gigi. Perlu. Kau minta Nggak dalil, perlu. kau minta dalil, saya kasih dalil. Mana? Begitu Ya udah, sampai ayo. dalil ke otakmu yang pemakan babi ini, kau tidak bisa mencerna, kau ngamuk. Babi itu enak, dagingnya enak. Kata Daripada Yesus, kencing ontak. kata Yesus, kata Yesus enak nggak babi? Malu. Enak. Yesus makan babi Dagingnya nggak? enak. Yesus makan babi nggak? Dipanggang, digoreng. Yesus makan babi nggak? Daripada kencing ontak. Yesus makan babi nggak? Saya nggak tahu dia makan babi atau tidak. Yang penting saya makan babi. Malu. Jadi mana tadi yang aku tanya Malu. mana? Woi, mana? Saya ulang Buktikan lagi. mana isi Al-Qurannya? Alladzina amanu yuqatiluna fi Alah, sabilillah. aduh. Nah, kan Kamu bisa kan bohong-bohongin aku bahasa Arab otak karena saya nggak babi ngerti begini. bahasa Arab. Otak babi begini otaknya. Kau minta jawaban, Sama saya kayak kau jawab. otak babi. Saya jawab, Apa? kau ngamuk. Alladzina Bukan kamu saya. Yang saya tanya yuqatiluna mana fi buktinya di Al-Quran? Tunjukkan Al-Quranmu. Mana? Di Al-Quran kan, monyet? Saya sudah Kau kasih monyet. kau. Saya sudah kasih kau Kau dalil. monyet.
Ya kau nggak ngerti, makanya Kau kau bilang monyet. monyet karena kau nggak ngerti. Di mana buktinya di dalam Tunjukkan mana Al-Quran? buku Al-Qurannya, monyet. Anda mengatakan Dasar Al-Quran. kau. Saya jawab, Ah, alladzina dasar amanu yuqatiluna fi sabilillah. Ah? Itu Al-Quran. Faqatilu Kau- awliya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Oke? Jangan ajarin Setan itu saya bahasa musuh. Arab karena saya tidak mengerti Kamu bahasa minta di Arab. Al-Quran atau di buku? Kan simpel buku pertanyaan saya. Surat kabar. Iya. Kau minta di Al-Quran kan? Bukan di surat kabar dari barat Iya, kan? tunjukkan. Nah, sudah kutunjukkan mana. samamu. Alladzina Mana kamu amanu tunjukkan? Kamu yuqatiluna fi sabilillah walladzina Mana kafaru tunjukkan fi Al-Quranmu? Tunjukkan sabilillah. Al-Quranmu di mana? Faqatilu awliya asyaitan. Innahu lakum Tunjukkan di inna kaida Al-Quranmu. syaitan kana dhaif. Sudah ya? Jangan baca bahasa Arab sama saya nggak ngerti. Sekarang di situ saya nanti balik di nanya. Al-Quran itu ada Saya artinya balik bahasa tanya. Indonesia. Saya balik tanya Hah? tuh, saya balik Nah, nanya, saya balik nanya. Saya balik jawab nanya. dulu pertanyaan saya, tunjukkan Ada di nggak- mana bahwa ada nggak perintah kamu di Bible? diperintahkan untuk membahas-bahas agama Kristen. Ada nggak perintah? Ada nggak emosi nih? Ya? Mana? Buktikan. Kau asal ngomong aja kau. Umat Paulus. Ini nampak- Pertanyaan saya nampak dengarkan. kepribadianmu. Dengarkan saya, Kau dengar. berdebat sama saya, walaupun saya tidak sepintar kamu. Oh, tapi bagus, kau Anda sudah kayak akui, monyet bagus. Kayak monyet kau. Pertanyaan saya, dengarkan saya deh ya, dengarkan. Abangmu mau bertanya. Aku Ada lebih nggak? tua dari kau. Aku Ada ini nggak? 48 tahun. Ada nggak perintah di Bible untuk menjadikan semua orang jadi Kristen? Ada. Ada perintah di Biblemu. Jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Ada perintahnya. Matius 28 nomor 19. Kalian datang dari barat, kalian harus tahu, kami mempertahankan akidah kami agar kami tidak jadi Kristen sesuai dengan amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk Makassar, termasuk Jakarta, termasuk Kalimantan, termasuk Sumatera. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi apa? Menjadi Kristen. Menjadi pengikutku, jadi muridku. Aku Kristus, muridku disebut apa? Kristen. Berarti pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Bangsa itu apa? Negara, suku, bahasa, ras, itu bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen atau pengikut Kristus atau murid Kristus. Kalian datang, tugas kami apa? Al-Quran membentengi kami. Jadi kami hadir di sini untuk membentengi agar amanat agung itu tidak semena-mena terhadap umat Islam. Apa bentuk semena-menanya? Ini Kafir. buktinya. Ini buktinya. Kristen kafir. Apa Jangan. terang Kristen kafir? Jangan bang, turun bang, turun, jangan bang. Percayakan kepada saya abangku, enggak gitu. Itu cuman oknum, orang Kristen yang lain baik kok, dia cuman oknum. Ini buktinya nih, serangan semena-mena terhadap Islam. Ini buktinya. Kitab Anda tertulis Alkitab, Tuhan kami masuk di dalam bersama dengan kitab Anda. Allah, Nabi, Rasul, Roh Kudus, mujizat, Jumat Agung Anda pakai, kalam kalian pakai, ilahi kalian pakai, Roh Kudus kalian pakai, ayat kalian pakai, mujizat, berkat, soleh kalian pakai. Itu bentuk serangan. Kami merasa diserang dengan bentuk cara seperti itu. Al-Quran kami ada melakukan hal itu? Tidak. Jadi tolong jangan marah kalau kami hadir di sini. Kami sedang membentengi akidah kami dari serangan amanat agung yang semena-mena. Tampil menggunakan kopiah, menggunakan baju kokoh, menggunakan jilbab, pakai kalung salib, itu adalah serangan terhadap kami. Oke? Anda harus tahu itu. Jangan Anda pura-pura nggak tahu. Jadi bukanlah saatnya sekarang kita komplain. Kenapa kau membahas Bible? Bukan saatnya. Kalau telat, udah terlalu jauh kau hanyut. Sekarang saatnya kau tampil, lawan saya pakai ilmu. Kuasai Biblemu.
Kalau tidak, kalian akan babak belur dengan saya, Bang Suma. Saya ketua pembina apologet Islam Indonesia. Resmi, lembaga resmi. Ada hukum dan HAM-nya, lengkap. Ada akte pendiriannya, resmi oleh negara. Jadi bukan saatnya Anda sekarang mengklaim, menuduh-menuduh. Kenapa? Saatnya Anda tampil di sini, hadirkan pendeta-pendeta terhebat kalian hadapi Bang Suma. Selesai bukan? Biarkan jemaat kita yang menyimak dan menyaksikan, agar mereka mendapatkan edukasi, agar rasa toleransi tercipta di antara dua agama yang besar ini di Indonesia. Ya, Indonesia Islam yang besar, kalian kecil. Begitu saudaraku. Jangan kejang-kejang. Di awal bertanya baik, tapi setelah babak belur, emosi. Yuk, emosi, ngamuk, santai, calling down, santai, relax. Bang Suma ini bos, senggol dong. Kau mau bertanya Bible, kulayani. Bertanya Quran, kusiapkan. Kau usah khawatir, naik aja ke sini. Jangan mengamuk, jangan marah-marah. Coba tengoklah teman kita yang tadi. Teman kita yang tadi, oi ketua, komandan. Nah itu baru Kristen yang baik. Dia tahu kelas. Oh, Bang Suma ini kapasitasnya memang adalah pembela akidah Islam. Dari apa? Dari gerakan misionaris, dari gerakan pemurtadan. Dia wajar ya bahas Bible. Karena senjata yang digunakan misionaris, kristenisasi ya Bible. Maka supaya kita bisa berdialog, kami pun harus menguasai Bible ini. Sampai segini kitab saya, Bang. Nih, ini Bible semua nih, cetakan beberapa tahun ini. Nih, edisi beberapa edisi nih, belum yang di lemari, belum yang di sono, belum yang menggunakan bahasa Yunani, belum yang menggunakan bahasa Ibrani. Jadi jangan ragu tentang itu. Anda naik ke sini bertanya, Bang, saya di gereja nggak dapat jawaban puas, Bang. Saya dari sini, saya mau bertanya, menurut Abang gimana dalil ini? Ada nggak ininya, sanggahannya di data lain, di Bible lain, di bab lain, di nomor lain? Kita belajar sama-sama, jangan emosi, jangan emosi. Itu tema tuh, Tuhan membuat Tuhan. Apakah itu salah temanya? Enggak. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu bukti bahwa Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru bernama Yesus berdasarkan dalil itu. Begitu saudara-saudara. Kalau Anda merasa tersakiti, ya bantah saya dengan dalil, jangan emosi. Saya kira begitu teman-teman. Ya, pelajaran bagi saudara saya yang tadi. Kalau Anda belum, mentalnya belum kuat, karakter Anda belum mumpuni untuk dialog lintas agama, Anda belajar dulu debat lintas RT. Bahas tentang harga cabai dulu. Jangan masuk ke ranah keyakinan, berat itu. Berat memang, apalagi kalau Anda tidak menguasai dalil. Anda minta dasar pijakan ayat suci Quran, aku kasih, Anda malah menghina. Tidak boleh begitu. Hargai kita ini, kita sedang membahas Quran sesuai dengan apa yang kau minta. Al-Quran kan? Nah, aku kasih dalil. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Coba. Just toh? Inna kaida syaitan kana daif. Benar kan? Dasar pijakan saya melakukan perlawanan terhadap gerakan kristenisasi ada. Al-Quran saya. Makanya saya ada di sini. Karena kalian yang memulai. Kenapa kalian memulai? Karena kalian lebih dulu. Apa dalilnya? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan. Tidak seperti Al-Quran. Serulah manusia. Diseru doang. Hei manusia, Tuhan itu Allah. Kami sudah menyeru. Kalian tidak mau terima, silakan. Mau terima, alhamdulillah. Tapi kalau jadikan, Pak, jadikan. Sama seperti ini. Jadikan ini menjadi sampah. Perintahnya apa? Jadikan ini sebagai sampah. Harus kau jadikan, jangan tidak. Kapan kau tidak menjadikan ini, berarti kau tidak menjalankan perintah amanat. Kapan kau tidak menjadikan orang di luar kalian menjadi pengikut Kristus? Tanya diri kalian, di mana dong? Jadikanlah. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertai engkau selama-lamanya.
Itu amanat agung. Makanya kami ada di sini melakukan pertahanan akidah. Masa kau ingin menjadikan kami penyembah Kristus seperti kalian? Sorry lada. Sorry lada. Tidak segampang itu. Langkai dulu mayatmu. Baru kau memaksakan orang. Itu kan kalau kita nilai, jadikan itu kan, ya, muatannya apa kalau dijadikan? Jadikan. Muatannya apa itu kalau disuruh jadikan? Hah? Kalau Islam di Indonesia ini tawarkan, serukan, suarakan, sampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, serulah mereka, serulah manusia dengan kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan kebenaran. Kan begitu, dengan cara-cara yang baik, bil hikmah. Begitu saudara. Jadi jangan naik ke sini emosian. Kau tanya tentang Yusuf Kalla, apa kau bawa ke sini materinya, Pak JK? Udah, saudara-saudara laporkan saja. Nanti gelar perkaranya kan jelas itu. Orang-orang yang mumpuni yang digunakan oleh Pak JK untuk mendampingi beliau dalam hal Bible kan pasti banyak. Ada Ustadz Kainama, banyak di antara kami yang ahli, bos. Ini gak usah takut, gak usah ragu. Ya kan? Tapi jangan kau jadikan hal itu sebagai alat pemecah belah. Kenapa? Kalau Anda sudah sadar bahwa di Bible banyak perintah melakukan peperangan, ya mundur. Jangan kau ngotot-ngototan seakan-akan ingin melakukan sesuatu yang sifatnya pecah belah, menjadi sesuatu yang, apa istilahnya itu ya? Provokator. Jangan. Maklumi aja kalau memang ada perintah di sini membunuh, ada perintah di sini mengepung, jangan kau biarkan sesuatu apapun yang bernapas di dalamnya. Kalau ada perintah itu di sini, ya wong terima aja, nggak usah cantik merasa tersinggung, nggak usah terlalu gimana kalau kami ajaran kasih. Sejarah masih ada. Orang bisa mengungkap sejarah, Bung. Di Sidrap sana ada namanya pemakaman 40.000 jiwa. Siapa pelakunya? Hah? Jadi nggak usah kami mengamuk. Apa? Kenapa? Kami ini ajaran kasih. Oh terus Pak Jeko mana? Oh ya, ajaran kasih. Ada Laskar Kristus di Papua. Hah? Ada Laskar Kristus di Papua? Ngapain mereka di gunung-gunung? Apa yang mereka lakukan, Laskar Kristus itu? Oh, mengajarkan ajaran kasih. Jadi nggak usah lebay. Orang berceramah di internal mereka. Ya biarkan aja dia ceramah di internal mereka. Ngapain kalian pusing? Ada nggak kami juga di internal kalian ribut? Sementara ketika pendeta kalian tadinya berbicara menghujat tentang 2,5%, menghujat tata cara sholat, dia datang nangis-nangis di Pak JK. Pak JK, tolong dong saya salah dalam membandingkan 10% dengan 2,5%, dalam membandingkan gerakan-gerakan sholat. Saya sudah menunggu pendeta kalian waktu itu ya. Di Makassar dia mau datang misa waktu itu. Saya tunggu. Kita tunggu dia untuk membahas tentang perpuluhan dan zakat 20. Nggak datang, mencret tepung. Tim kita udah siapkan tempat untuk kita dialog. Pendeta siapa namanya itu? Nggak hadir dia. Bret, malah ke rumahnya Pak JK minta maaf. Pak JK, tolong Pak JK bantu saya, Pak. Saya salah menghina gerakan sholat. Saya salah menghina 2,5% zakat. Panda-pandayan. Giliran Pak JK ngomong begitu, wah langsung angkat bicara semua. Bret. Lu pikir yang gereja yang muncul dan peninggalan Belanda itu berdiri begitu damai, datang dengan damainya di sini, Jadi nggak usah lebay. Indonesia merdeka belum cukup 100 tahun. Penjajahan dan perjuangan masih hangat. Jadi gak usah lebay. Mending sekarang kita merajut persaudaraan. Hal-hal yang sifatnya sensitif seperti itu gak usah dibesar-besarin.
Karena itu bisa memicu konflik horizontal, memicu hal yang lebih luas. Udahlah, kalau mereka beliau salah, dia tanya baik-baik, apa bikin perwakilan dari kalian datang ke tempat beliau, kediaman beliau. Apa maksud Bapak mengatakan itu? Ya sudah, kalau beliau wajib kemudian minta maaf, beliau minta maaf, selesai. Ngapain kis ribut besar-besaran? Cuci kali bang. Tak usah. Saya sudah sampaikan ke saudara saya, Pak siapa namanya, yang orang politikus ini, yang pernah debat dengan saya, yang pernah bilang kita bikin 100 episode tapi cuma sekali nggak pernah lagi nongol. Saya sampaikan, tapi begitu saya periksa, saya punya chat di tweetnya dia sudah nggak ada lagi, dihapus mungkin. Aku bilang, Bung, kalau Anda mau lebih tahu tentang itu, ya silakan naik di Komal saya, kita diskusikan lagi terkait ajaran kasih. Kristen itu ajaran kasih. Aku tahu kalian mengambil materi dari Matius 5 antara nomor 21 sampai nomor 48. Saya tahu itu. Tapi ada tapinya. Nah, untuk tahu tapinya, hadir di sini kita bahas. Gitu. Halo, semangat zuhur, Abang. Semangat asar. Silakan. Adik-adik silakan yang ada di bawah. Dinda Dio, adakah dirimu di bawah, adikku? Atau siapa yang ada di bawah, naik dulu sini, Dek. Halo. Halo. Naik dulu sebentar. Minta permintaan Dinda Dio atau siapapun dari API Pusat, naik dulu sebentar. Tersakiti kali dia. Aku tersakiti. Kenapa kau sakit? Aku dibilang agama aku tidak kasih. Oh, iya ya. Padahal agama itu kasih banget. Agama itu sangat kasih. Oh, kasih kali agama kau itu. Kasih kali, kasih. Sampai-sampai. Oh. Setahu saya, satu-satunya agama yang menjadikan korban pembunuhan sebagai Tuhannya ya, setahu saya ya, anda tahu kalau yang lain. Hindu ada nggak ya Tuhannya dibunuh? Enggak. Buddha? Enggak juga. Ya berarti cuma dia lah. Kata itu apa dia dibunuh untuk menyelamatkan dunia? Ngeri kali bang. Siapa yang membunuhnya? Orang-orang yang membencinya. Apa akibatnya setelah pembenci membunuhnya? Ini kami diselamatkan. Lebay cucok. Ustadz Dio, Dinda Dio, Alif Wiful. Tadi ada Dinda Pandi, mana beliau? Dinda Jibril, lu telat datang lu. Telat datang lu Dinda. Temanin aku sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, saya ibadah. Iya, ibadah dulu ya. Teman-teman jangan kemana-mana, kita sholat asar dulu sebentar aja ya. Saya sampai keringat, panas sih. Mantap kali bang. Lanjut ya, lanjut. Siap dong. Ini materinya di Kisah Para Rasul 2 ya. Udah tahu kan? Siap. Oke, sip. Sebentar ya teman-teman, 15 menit insya Allah. Silakan. Gimana kabarnya Iwan Villa? Insya Allah ya. Aku lagi jimak juga. Jadi kebetulan mau siap-siap. Habis itu ini kalau ada yang mau naik, yang non Muslim, tanya aja, tanya. Penasaran soal Islam gini. Tanya aja. Manuskrip Al-Quran, hafalannya, semua. Hukum-hukumnya segala macam. Tanya. Kita nggak usah debat. Kalau debat ntar kelar agama lo. Selamat siang, harap. Selamat siang. Hoi. Tuh gue nular tuh dari Bang Suma tuh. Mana lagi? Bunda Nafira Muslim ya.
Ucal Muslim, Alfian Muslim, Halim Muslim, Mamatia Muslim. Ini banyak banget yang Erwin Muslim, Glenter Muslim, Usman Muslim. Ini banyak yang requestnya Muslim semua nih. Coba di cancel kalau yang Muslim ya. Ini Erwin pasti Muslim nih, benderanya bendera Malaysia bukan sih? Bukan ya? Selamat siang. Erwin, selamat siang. Ridu, selamat siang. Oh, Ridwan ini maksudnya Ridwan ya? Tapi tulisannya Ridwan. Hah? Iya. Oh, oke. Ridwan ya, Muslim lah bang. Oke, siap. Assalamualaikum. Siap. Tulisannya Ridwan. Asik. Arif Muslim. Nih, gue clear dulu deh. Prabuh, coba. Prabuh kayaknya Muslim nih. Suara Jibril macam penyiar radio. Iya, kembali lagi bersama saya di 82,4 FM ya. Dewi Sancai. Waduh, Dewi Sancai. Dewi, selamat siang. Kenapa nggak bisa follow akun Bang Jibril? Di request aja. Saya nggak mau kafir yang follow saya. Jadi kalau request saya lihat akunnya Muslim, saya approve. Tapi kalau kafir saya nggak mau diikutin kafir. Ntar tiba-tiba saya hebat sedikit jadi Tuhan, ya nggak? Karena ini kafir kita meleng dikit jadi Tuhan, meleng dikit jadi Tuhan, ya nggak? Nih 100 nih, siapa ini? Cepet. Lah, turun sendiri. Mamang Kayo, coba kita ini Mamang Kayo. Muslim ini sih pakai kerudung. Coba. Pir, naik Pir. Masa dari berapa nih yang nonton? 2.400, 10%-nya ada 240 kalian di bawah. Masa nggak ada satu-satu acan? Nah, nih Bu Darni. Ada Bu Darni. Simar. Nah, Simar nggak ada. Siapa lagi? Lin Muslim. Agan Muslim. Kasoki Muslim. Es teh manis. Coba kita lihat es teh manis. Es teh manis. Es teh manis. Es teh manis. Udah pahit rupanya. Oke, yang lain lagi. Ucal, asik. Ucal. Cal, coba naik Cal. Bu Darni di invite nggak naik? Makan dulu ya. Oh, siap Bu. Jangan makan babi Bu. Yesusnya aja ntar marah. Kita makannya yang halal-halal aja. Acia Deni Pili. Apa ini? Acia Denai Pilang. Widih, ganteng nih abang ini satu nih. Bang Aca. Islam bang, maaf. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah pencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah segitu doang, nggak ada yang request lagi nih. Muslim semua di sini, masa 2000 nggak percaya gue 2.300 Muslim semua. Nggak percaya, saya nggak percaya. Pasti ada kafir di bawah. Coba deh. Kalau ada kafir-kafir yang penasaran, itu Islam gimana sih? Kenapa sih kalian menyembah ke arah Ka'bah ini apa segala macam? Coba tanya, serang. Zain. Bang Zain. Kepencet. Coba tanya, kenapa sih di Islam nggak boleh nikahin laki-laki sama laki-laki? Kok di kami boleh gitu? Coba tanya. Tapi nanyanya jangan yang nabok ke muka sendiri, jangan. Nanyanya yang ini. Nanyanya yang bagus. Nanyanya yang pasti nggak ada di kalian gitu.
Insya Allah. Apa gue mau cerita aja? Nanti gue cerita, kalau gue cerita aja nanti basi ya. Coba Pir, naik Pir, temenin gue di sini. Zin Nguyen, asik. Zain, selamat siang. Zain. Bentar bang. Wih, surat keterangan memeluk agama. Oh, mualaf. Abang mualaf. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Muslim, berarti udah mualaf ya Bang ya? Dari mana Bang? Dari Abang? Riau bang. Oh, enggak, bukan. Maksudnya agamanya dari mana sebelum ini? Dari Riau. Protestan. Oh, Protestan. Kenapa Bang? Tiba-tiba kok dari nyembah makhluk bisa upgrade ke nyembah Tuhan tuh gimana Bang? Ya dari berkat apa yang telah disampaikan Bang Zuma lah bang. Soalnya mantau terus bang, udah hampir 3 tahun ini mantau terus bang Zuma bang. Masya Allah. Udah dikuatkan hatinya bang. Masya Allah. Emang harus dijemput ya Bang ya? Mesti dijemput ya? Iyalah bang, itu untuk apa harus kita jemput bang. Insya Allah. Oke Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Ya satu aja untuk semua umat muslim tetap teguh, tetap pendiriannya kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih ya Bang, waktunya Bang. Jangan sampai tergoncang oleh apologet sebelah, itu aja. Insya Allah. Makasih ya Bang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau gini ya, aku ngelihatnya ya, kalau dari Kristen atau dari non Muslim menjadi Muslim itu sebuah upgrade. Kenapa? Karena pasti agama-agama sebelum yang mereka imanin sekarang atau sebelumnya itu pasti menyembah makhluk. Menyembah makhluk maksudnya pasti menyembah ciptaan. Entahlah mau diganti ciptaannya itu jadi firman, mau jadi sapi, mau jadi berhala, mau jadi apapun, pasti makhluk. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini itu pasti berhala. Dan begitu orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim ini belajar Islam dan mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang enggak ada berhalanya, itu sebuah upgrade. Jadi dari nyembah makhluk jadi nyembah Tuhan. Tapi kalau yang murtad itu jadi downgrade nggak sih? Jadi dari nyembah Tuhan, habis itu turun ke makhluk, jadi nyembah makhluk. Kan itu sebuah ketololan yang hakiki ya, yang aneh kan? Itu sebuah. Dan kalau kita lihat dari skalanya, dari skala besarnya, ini bilang saya kalau salah ya guys, ini ada 2.100 orang yang ini. Bilang saya kalau salah. Kalau orang mu'alaf itu pasti, wah saya masuk Islam karena Islam lebih make sense, lebih masuk akal. Sementara kalau orang keluar Islam itu karena ketemu Tuhan. Itu benar nggak? Benar. Ya, benar. Islamnya segitu. Keluar agama gara-gara ketemu Tuhan. Ini Bang Makassar, selamat siang. Ini Bang Makassar, selamat siang. Oh, Didik, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Insya Allah Muslim. Masya Allah. Salam kenal dari Lombok, Pak. Wih, Lombok. Saya kemarin. Baca dulu Bang Jibril, Bang Jibril kerja. Oh, Muslim nih dua-duanya ya? Ya. Kalau di acara Bang Zuma tetap hadir tiap hari tiap malam. Mantap. Izin saya turunin ya Bang ya, saya lagi nyari kapir nih sebabnya. Enggak Bang. Siap, sukron Bang, supportnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi nyari kapir ya guys ya. Jadi kalau untuk muslim ditahan dulu. Keinginan yang meronta-ronta dalam dada, yang saya ingin naik.
itu ditahan dulu. Ya. Kalau nggak bisa didengar omongan saya, ya besok berarti congkel ini korek kupingnya jangan pakai cotton bud, pakai linggis. Oke, coba kapir. Nih Bu Darni nyimak aja di bawah, giliran dipanggil nggak mau. Jambak Bang. Wah, saya tiada agama, semua agama ciptaan manusia. Coba naik dong, anti pengamen. Lah ini muslim ini dari begini kerudungnya. Lin? Lin? Nah, udah nih akhirnya naik. Dani apa kabar? Sehat Bu? Yo, sehat lah. Menyala Kristenku. Asik. Iya, nanti menyala. Saya mengimani Bu Darni akan selalu menyala nanti di neraka juga akan dinyalakan, ya nggak? Harus menyala lah. Mantap. Bu Darni. Oh, kenapa masih musyrik? salah. Apa itu? Malah Jibril yang kafir. Loh, Ada ayatnya. Bentar ya. yang di mana itu? Tunggu Coba dulu ayat. ya. Iya, kedengaran kan? Bentar, sabar. Kedengaran. Nggak merdu sih, tapi kedengaran. Ternyata Jibril yang kafir ternyata. Wah, ada ini ayat. soundcardnya mahal banget nih kayaknya. Suaranya pecah begini. Hah? Suaranya Murah pecah. ini, murah. Oh. Nggak, coba apa? Nggak kedengaran. Kedengeran, tapi kelihatan dari srek-sreknya tuh ada suara srek-srek kayak gitu. Suara srek-sreknya tuh kalau saya gedein suaranya. Ekonya kedengeran. Murah. Aduh, gitu. kok jadi kecil? Oh, kok kecilin? Ekonya kecilin. Ekonya ada srek-sreknya gitu, begitu saya dengerin pelan-pelan ada suaranya, Bu. Murah. Kok jadi kecil suaranya ya? Iya. Kayak mana lah? Ya udah nggak apa-apa, Kan nggak apa-apa, aman. janda miskin, jadi murah apanya soundcard? Iya, nggak apa-apa. Gimana ayat yang mana Bu? Yang bilang saya kafir Bu? Ya inilah yang mau ku cari itu. Ntar ya, aku Mana ambil itu? bukuku ya. Padahal aku sedang makan ini. Mau makan kian, menggoreng ayam aku tadi barusan. Oh, enak kalau ayam. Semalam ku gulai ayamku, masih ada sisa. Ku goreng. Ayam gulai apa ayam goreng? Tadinya ku gulai semalam karena kan udah agak sore, ya ku goreng biar enak, lezat. Ntar ya, mana dia? Kok jadi kecil suara HP ku? Gimana Digedein dong. Udah habis di sini. Mereknya apa sih handphonenya? Handphone murah-murahnya ini. Cek, Musrik ini bukan? besar Musrik. kali ehonya. Bisanya aku beli harga 5 juta bisanya. Iya, Tapi handphonenya belum jangan-jangan sempat. mereknya musrik nih. Kalau HP ku yang harga 5 juta, Oh, HP janda. wih ngeri banget harga Kok handphone 5 bisa juta. kecil sih biasanya enggak loh. Enggak, Apa ini udah oke kok. Cek 1 2 1 1. Aman. Ini dia. Ku cari dulu ya, yang kafir. Ternyata yang tidak mengajarkan Taurat, Zabur dan Injil itu yang kafir katanya lo. Di mana ayatnya dulu? Inilah mau cari ini, sabar. Ini cari dulu, jangan narasi dulu. Tapi soundcardmu mahal kurasa ya. Keren suaramu. Enggak lah. Tapi keren suaramu, menggelegar gitu. Yang penting nggak musyrik, Kudarni. Al-Maidah ayat 468. Al-Maidah ayat 68. Kita buka. Ternyata kalian kafir ternyata. Buset. Tunggu Selama dulu ini kalian bentar. bilang kami kafir. Iya, Kami kita baca mengajarkan dulu Taurat, ini. Zabur dan La Injil. haula wala quwata illa billah. Ternyata kalian yang kafir. Ini bentar Ini saya dia. baca Ibu ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca translatannya aja ya. Karena kalau saya baca kuliah nanti Ibu nggak paham juga. Nih, katakanlah, Iyalah. hai ahli kitab,
kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, Nabi Muhammad, dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Di sini Bu, yang Ibu kutip di sini, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Di mana saya kafirnya, Bu? Ini yang diturunkan kepadamu. Tuhan juga mengatakan berimanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Mana berimannya? Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Di mana saya kafirnya, Bu? Ada rupanya mengajarkan Taurat, Zabur. Ada. Nah, ada kalian bacakan Taurat yang saya ajarkan kepada Ibu. Contoh. Mana ada? Mana kitabnya? Mana coba? Bu, mana contoh, kitabnya Tauratnya? Contoh. Bu Darni, contoh. Saya ngajarin Bu Darni nih, Bu, jangan bunuh orang, Bu. Apalagi orang nggak bersalah. Ada ayat kalian jangan, ini? Bu. Mana? Ibu malah senang orang dibunuh. Enggak, Gimana ada itu? ayatnya. Ini Bagaimana itu? Bunuhlah. Nih, bunuhlah katanya. Tunggu ya, Bu, tunggu ya. saya Coba ngajarin bacain. Ibu nih, Bu. Jangan bunuh orang. Lah Ibu malah senang orang digantung-gantung dibunuh. Bagaimana sih? Enggak, itu beda. Jangan bawa ke situ. Ini ternyata kok beda? Quran surat 4 ayat 89 ada. Bunuhlah katanya. Tunggu, kok beda? Bunuhlah yang memerangi katanya. Yang memerangi. Oh, saya boleh yang memerangi saya. Ini orang yang nggak bersalah. Nggak boleh, kita nggak boleh bunuh orang yang nggak bersalah, Bu. Kalau di Alkitab dibilang, Yesus bersalah di situ, nggak, Bu? Di Injil? Yesus Enggak. bersalah nggak, Bu? Enggak bersalah. Terus kok Ibu bunuh? Dia yang menyerahkan dirinya untuk menebus manusia, untuk Di mana misi dia nyerahin penebusan. dirinya? Orang dia digantung-gantung. Iya, digantung. Buktinya kalau kan dia hidup kalau kembali, nyerahin kan? di kalau dia nyerahin hidup kembali atau mati selamanya, Jibril. Berbalik nih. Yesus tadi itu nyerang Al-Quran, mati sekarang atau hidup lagi. Berbalik. Itu. Hah? Gimana? Yesus itu mati selamanya tinggal di tanah atau bangkit dia? Hanya cuma dibunuh 3 kan? hari. Hanya 3 hari cuma. Iya, dibunuh kan? Memenuhi syarat itu untuk penggenapan nubuat. Iya, dibunuh kan? Secara itulah dia mati. Iya, Karena dia dibunuh datang kan? untuk mati. Ajaran Tauratnya Iya. nggak boleh bunuh orang, Bu. Iya, bagi sesama manusia nggak boleh membunuh orang. Itu Lah untuk Yesus emang umat. bukan manusia. Orang dia Yesus berkali-kali yang bilang bunuh dia itu anak kan manusia yang kok. bunuh tentara Roma loh, tentara Romawi. Yesus dia yang bunuh. bilang dia anak manusia. Iya. Habis itu ibu bunuh, yang ibu bunuh berarti siapa? Yang dibunuh itu kan dia menyerahkan diri. Itu memang untuk memenuhi syarat penggenapan nubuatan yang para ibu nabi. bunuh berarti siapa? Bukan aku yang membunuh kan? Jadi tapi ibu Tentara Roma ikut yang senang. membunuh. Iya, tapi ibu Bukan ikut senang nggak? Bukan senang aku Yesus dibunuh. Makanya kami mengadakan perjamuan setiap setahun 4 kali kami memperingati kematiannya. Kami menangis. Dirayain lagi. Menyesali. Orang mati. Mengingati, Bu, memperingati. di mana-mana ulang tahun dirayain, Bu. Ini orang mati dirayain. Kalau merayakan itu berhappy-happy. Lah itu tadi makan-makan. Itu merayakan. Ini enggak. Ini tadi makan-makan. Bukan, enggak ada kami makan-makan. Kami lah ibu tadi bilang 4 kali setahun makan-makan. Tunggu dulu. Inilah tubuhku dan makanlah. Peringatilah itu katanya. Yesus menyuruh kok. Yesus menyuruh diperingatin itu. Ada kalian peringati. Memperingati hari mati dia. Kalian harus beriman kepada Injil. Memperingati hari dia mati. Hari dia kematiannya, waktu dia disalib tercurah darahnya, kami membuat anggur, itulah lambangnya, anggur itu darah itu yang tercurah di kayu salib. Peringatilah itu kata Yesus pada murid-muridnya pada saat itu. Apa dia bilang? Dia bilang nih kan nambah. Di mana tuh ayatnya dia suruh ngerayain tumpahan darahnya? Coba jangan ngarang dong. Ya, aku ambil dulu satu lagi HP ku ya. Ambil satu lagi. Ambil 2 lagi juga nggak apa-apa.
Selamat siang Bang Marson. Bang Kuma. Bukan, saya bukan Bang Zuma. Saya Ternyata yang kafir itu ternyata Jibril. tuh kan udah dibacain ayatnya masih aja ngeyel. Ya, kalian aja yang salah mengartikannya. Padahal udah dibilang. Musyrik. Yang tidak mengajarkan Enggak, itu di Taurat mana Zabur Yesus suruh adalah ngerayain kafir, darahnya katanya. ditumpahin. Coba jangan lari. Oke, ya itu, ya. Inilah darahku. Tunggu, pegang nih buntutnya. Kalau Inilah, nggak lari. inilah darahku tercurah. Matius 26:28. Di kayu Jadi gue yang salib. ngajarin. Iyalah, kau pun tengok Google kok. Kau pun tengok apamu laptop. Inilah darahku tercurah di kayu salib. Salib. Ayat Bible. Oke. Aku kan nggak penghafal. Ini dia. Matius 26 ayat 28. Ya Nah kan, Sebab dibilang di inilah sini dikeluar di darahku, sono. darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Markus 14 ayat 24. Lalu Matius dia berkata 26 dulu kepada dong. mereka, Jangan lompat-lompat inilah dong. darahku, Matius 2. darah perjanjian. Sebab yang inilah ditumpahkan. darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak untuk penghapusan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapakku. Dan surga. Di mana disuruh ngerayain? Ada, tunggu dulu. Peringatilah itu katanya. Bentar ya. Buset. Makanya Ini 2 tunggu ayat dulu. dicampur sama dia. Peringatilah itu. Peringatilah 2 ayat dicampur sama dia. itu di Bible. Iya dong. Jangan kau bawa mana yang kau senang itu kau bawa. Gak bisa. Ini ayatnya dicampur begini. Dia ada ayat pendukungnya ada, bukan hanya satu ayat doang. Gitu. Oke, mana dia? Lama kali kau omong buru, cepat. Keluaran 13:3 bukan? Kan? Bukan. Lukas 22 perlu menegaskan kembali perintah untuk memperingati tubuh. Paulus juga mau suruh memperingati. Lalat. Baru Surat ini Paulus kan apa bukan ini? Injil, Bu. Ketipan ayat mengenai perjamuan terakhir di mana Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan cawan sebagai perjanjian baru melalui darahnya, serta perintah untuk peringatannya dapat ditemukan dalam Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Ayo. Coba Lukas Darah yang 22 tercurah. 19 20. Yes. Lalu Matius nih tunggu. Matius Lalu ia 26 ayat mengambil roti, tadi ya. mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepadanya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi Ya. peringatan akan aku. Nah. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Terus, Yes. Ya, diperingati, disuruh kan diperingati. Makanya inilah kami tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah Ya. perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. diperingati lah. Untuk Jadi kami ngingetin dia, bukan untuk ingetin dia digantung. Iya, jadi Gimana sih maksudmu ibu bacanya? diingat itu waktu dia disalib? Ya sekalian tersalib Lah, kok dia tercurah sekalian? darahnya. Iya diperingati. Nggak bisa Ini, gitu, jadi kami nggak bisa kayak gitu dong. Ibu dengar dulu, ngambil kau kan dari Islam. Matius Jibril 26:28. Islam, aku Kristen, nggak pula Oke. kalian yang ngatur aku, yang ngajari aku. Enggak salah itu. Beleng-beleng kalian, salah total Oke, kalian mengajari siap. kami. Siap, Nah, itu. salah. Ada Nggak, rupanya kalian tapi- peringati perjamuan kudus. Nggak ada, mana ada perjamuan kudus. Kenapa kalian bilang kalian pengikut Yesus yang sejati? Mana ada kalian peringati? Bu, Darahnya yang tercurah, Bu, dagingnya yang tubuhnya yang tersalib, disuruh Yesus diperingati. ajaran nabi-nabi di mana-mana itu ngajarin kurban itu binatang, Bu, bukan manusia. Sekarang Kalau ini kurbannya perkataan manusia, Yesus, perkataan itu namanya Yesus. tumbal, Tadi, bukan kurban. jangan dulu lari-lari kau Jibril. Tadi kau Iya, tanya kan mana ngomongin ayatnya, soal Bu? kurban. Ibu mau nyamain kurban sama tumbal kan? Kalau yang Sekarang kurban tadi itu kan kau tanya nabi-nabi di mana kurban, datanya disuruh bukan diperingati. tumbal. Itulah kan, itulah hebatnya kalian. Lah, Beleng-beleng kok hebat? kalian. Kok- Iya lah. Lari-lari lagi. Tadi Enggak, kita cerita tentang ibu yang perjamuan. lari-lari dari pertama. Dari Enggak lah, pertama saya Jibril. nanya, Bu, dari pertama pertanyaan saya pertama apa sih? Ibu ingat nggak? Tadi kan awalnya selama ini kan tadi kan dari tadi kau bilang naik kafir kau bilang. Ternyata kau kafir. Iya, begitu ibu naik, saya tanya kan, kenapa masih musyrik?
Ibu ingat nggak? Ya, ternyata kau yang musyrik, nggak mengajarkan Taurat, Zabur, dan Injil. Musyrik Injil itu apa, Bu? disuruh memperingati kematian Yesus. Bu, musyrik Darahnya itu yang apa? tercurah di